A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Bapak. Oke, Pagi, semuanya dalam keadaan Pak. sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Hadir Pak. semua, Oke, Pak. ya, alhamdulillah. Baiklah. Iya. Untuk kali ini kami akan mulai untuk pembelajarannya, yaitu kita masuk ke materi. Sudah kelihatan ya? Sudah, Sudah, Oke, Pak, Pak. sampun. Oke, kita masuk pada materi berkompetisi dalam kebaikan. Nah, kemudian berikutnya tujuan pembelajarannya adalah satu, dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, meyakini bahwa sikap berkompetitif dalam kebaikan adalah perintah agama. Dan yang ketiga, membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kriteria ketercapaiannya dapat mengetahui dalil Al-Quran tentang perintah berkompetisi, dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan, meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan adalah perintah agama, membiasakan sikap kompetitif kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, saya mau tanya dulu sebelum masuk kepada materi inti. Yang pertama, bagaimana, apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Amin. Saya mau jawab ini, Pak. Boleh? Ya, boleh. Iya. Kompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan, Bapak. Oke, ya. Kemudian berikutnya, sudah bagus ini. Bagaimana merepresentasikan atau contohnya, bentuknya kompetisi dalam kebaikan? Ada yang bisa Berlomba untuk jawab? berangkat haji, Pak. Ya, ada lagi Berlomba mungkin? untuk berangkat haji, ya. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja perbuatan atau pekerjaan yang bisa dikompetisikan? Kira-kira apa? Oke, Pak, saya, Pak. Ya, Yang bisa dikompetisikan adalah bekerja, meraih prestasi atau peringkat, dan menabung. oke. Kemudian yang terakhir, apa sih pentingnya fastabiqul khairat atau berkompetisi dalam kebaikan ini dalam kehidupan sehari-hari? Penting Pak supaya kita bisa lebih unggul, bisa lebih baik, bisa lebih sempurna gitu Pak. Oke, ya, baiklah, itu saya simpan dulu. Nanti akan lebih lanjut kita ketahui apa sih kompetisi dalam kebaikan, kemudian bagaimana perbuatannya, hikmahnya apa, manfaatnya apa, akan kita pelajari di kemudian. Kemudian sekarang kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Saya nanti ingin bertanya, ini agak rumit, jadi agak ada pemikirannya sedikit. Yang pertama, ada satu kasus, yaitu suatu ketika Hasan dan Rosid saling bersaing untuk mendapatkan juara pada peringkat kelas. Nah, menurut kalian, benarkah termasuk berkompetisi dalam kebaikan jika satu, Hasan dan Rosid menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik? Yang kedua, Hasan dan Rosid meningkatkan semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Silahkan. Yang pertama dari nomor satu, Hasan dan Rosid menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik dari Mas Maimun. Silahkan. Iya, Pak. Oke. Yang kedua dari Mbak Mas Rida. Oh, tidak, Pak. Itu menyontek tidak perbuatan kebaikan. Oke, ini berarti ada beda pendapat. Oke, yang berikutnya Mbak Mami. Oh tentu tidak Pak, tidak. Oh, berarti sependapat dengan Mbak Mas Rida. Yang terakhir, Iya Pak, ya. yang terakhir Yang Mbak terakhir, Mas saya, Rini. Pak. Ya, Saya silakan. berpendapat dengan Pak Mamun, iya. Oke, berarti ada dua pendapat, ada 50% menjawab ya dan 50% menjawab tidak. Kemudian pertanyaan kedua, silahkan. Pak Maimun, Mas Maimun, silahkan untuk dijawab. Termasuk nggak Kalau itu? menurut pendapat saya itu iya, Pak. Iya, oke, baiklah. Sekarang pendapat kedua, coba Bu Mas Rini. Nah, Menurut saya tidak, Pak, itu. Oke,
Kemudian Bu Masridah, Mbak Masridah, Oh silakan. iya, saya sependapat dengan Pak Mas Maimun. Iya Pak, itu Oke. termasuk mendapatkan Oke, kebaikan. ada persamaan pendapat, ada perbedaan juga. Yang terakhir, Mbak Mami, silakan. Menurut saya sih tidak, Pak. Berarti ini ada perbedaan pendapat lagi. Gimana kira-kira ya jawabannya? Oke, kita akan belajar lebih lanjut. Tapi sebelum kita belajar, akan saya bagi jadi 4 kelompok. Karena hari ini pembelajaran kita adalah dengan problem based learning. Jadi nanti saya kasih masalah, biar nanti terpecahkan, kemudian kita ngerti, kita tahu ini apa sih kompetisi dalam kebaikan. Nah, yang pertama, kelompok pertama diketuai oleh Mbak Masridah. Kelompok kedua Oke. diketuai oleh Mas Maimun. Kemudian kelompok ketiga oleh Mbak Mami dan kelompok keempat oleh Mbak Masrini. Silahkan sesuai dengan kelompoknya menuju ke kursinya masing-masing, ke tempatnya, membuat kelompok. Kemudian di sini akan saya kasih gambaran terlebih dahulu tentang apa itu berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, pengertian kompetisi secara bahasa itu artinya adalah persaingan atau perlombaan. Kemudian secara istilah berkompetisi dalam kebaikan artinya adalah berlomba-lomba atau bersegera melakukan kebaikan. Nah, ini terjemah dari istilah fastabiqul khairat yang dijumpai langsung dari surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian dalilnya yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48. Quran surat Al-Baqarah ayat 142. Kemudian ada juga dalil dari hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 118. Kemudian bentuk perilaku kebaikan, kompetisi dalam kebaikan. Ada 5 bentuk. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan yang terakhir adalah hikmah atau dan manfaat perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Nah, nanti silahkan kegiatan kita hari ini, tadi kan sudah saya kasih gambaran. Kegiatan kita adalah mendiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi yang sudah kita bagi jadi 4 kelompok. Tiap anggota tugasnya adalah membuat contoh bentuk perbuatan yang termasuk berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dijawab itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan perbuatan yang termasuk dalam berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, sebutkan hikmah memiliki sikap berkompetisi dalam kebaikan. Aturannya adalah dalam mengumpulkan informasi atau bahan diskusi, diperbolehkan dengan metode masing-masing, baik dengan bahan bacaan buku paket, menyaksikan video YouTube yang nanti saya share lewat grup WA, atau mungkin dengan sumber internet atau referensi lain, atau yang tadi bacaan yang sudah saya tampilkan PPT yang tadi. Kemudian hasil diskusi nanti silahkan dituangkan pada LKPD yang sudah saya siapkan, nanti saya berikan ke kelompok masing-masing. Setelah itu nanti selesai dipresentasikan. Ada yang ditanyakan? Sudah Jelas, paham ya? Pak. Oke, jelas. Kalau sudah jelas dan sudah selesai, maka berikutnya adalah kelompok pertama. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Pak, saya kelompok pertama. Ya, silahkan. Berikut beberapa perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan. Yang pertama adalah berlomba membantu sesama saudara. Yang kedua, berlomba menghafal Al-Quran. Yang ketiga, berlomba dalam bersedekah. Dan yang keempat, berlomba untuk berakhlak mulia. Untuk satu, berlomba membantu sesama saudara. 2, berlomba menghafal Al-Quran. Yang ketiga, istiqomah dalam berpuasa. Untuk pertanyaan yang ketiga, hikmah memiliki sikap berkompetisi dalam kebaikan, yaitu akhlak yang mulia, dianugerahi dengan kehidupan yang baik, dan memperoleh pahala yang besar, memperoleh ampunan, memperoleh jalan keluar, memperoleh rezeki,
mendapatkan tempat yang baik di akhirat, dan memperoleh petunjuk dari Allah. Itu Pak yang dapat saya sampaikan presentasi hari ini. Oke, bagus Terima sekali. kasih. Oke, ya, kelompok 1 luar biasa, kelompok berikutnya dan seterusnya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin silahkan diajukan. Pertama, nama kelompoknya, kemudian nama, baru ajukan pertanyaan. Nanti biar bisa dijawab tanggapi oleh kelompok 1. Silahkan. Saya, Pak, Ya, bertanya, bagaimana caranya berkompetisi dalam menghafal Al-Quran, sedangkan belum bisa membaca Quran, Pak? ya. Oke, silahkan ditanggapi kelompok 1. Ya Pak. Ya, dalam mengimplementasikan kompetisi menghafal Al-Quran, sedangkan belum bisa membaca Al-Quran, itu dengan melafalkan bacaan Al-Quran yang sudah dihafal seperti surat-surat pendek pada juz amma, misalkan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Dan yang kedua, atau bisa dengan cara mempelajari terlebih dahulu cara membaca Al-Quran, seperti dengan metode Iqro atau yang lainnya. Itu Mbak Mami. Ya, Sudah gimana? jelas, Bu? Gimana? Sudah jelas? Kasih. Oke, Sudah karena jelas, Pak. oke, sudah jelas, cukup satu pertanyaan. Baiklah, untuk berikutnya pada sesi akhir atau penutupan ini, kembali saya tegaskan bahwa kita sebagai manusia harus benar-benar memperhatikan kompetisi dalam kebaikan itu adalah perintah agama, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita berlomba-lomba dalam hal keburukan. Yang insya Allah kebaikan yang sangat sedikit sekalipun akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya sekedar senyum kepada temannya, ya, maka harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada kegiatan akhir ini, berikutnya silahkan untuk direview. Kira-kira apa kegiatan kita hari ini? Silahkan, Mas Maimun mungkin bisa. Oh iya Pak, siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari paparan dan diskusi oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa pentingnya sikap berkompetisi dalam kebaikan ini bisa membawa manfaat yang sangat besar dan juga hikmah yang sangat besar untuk kita semua. Itu mungkin Pak secara garis besar dari pembelajaran pada kesempatan pagi kali ini Pak. Terima kasih Pak. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, baiklah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita harus selalu semangat untuk melakukan kebaikan, apapun itu bentuknya. Dan kalau bisa, kita menjadi terdepan dalam hal kebaikan. Oke, baiklah peserta didik sekalian, siswa dan siswi sekalian. Kira-kira selama pembelajaran tadi, adakah kendala yang dihadapi? Apakah kenapa apa atau bagaimana? Silahkan diutarakan. Apa kendalanya atau tidak ada? Malah sudah bagus. Silahkan disampaikan. Ada tidak? Pak. Tidak ada ya? Sudah bagus ya? Oke, berarti pembelajaran hari ini luar biasa bagus. Maka untuk saat ini tugas berikutnya adalah silahkan dipelajari materi yang akan datang supaya nanti pembelajaran yang akan datang lebih mudah memahami dan mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Demikian dulu kita akhiri, kita tutup dengan doa bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.